Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir untuk kehadapan Anda. Menebar sensasi dan menuai kontroversi, mungkinkah ini yang tengah dilakukan oleh komedian Kiwil dengan menebar foto-foto mesranya dalam balutan busana pengantin bersama dengan seorang wanita? Tak dipungkiri, hobi kawin cerai yang dilakoni Kiwil memang menuai kontroversi. Pernah bermasalah dengan rumah tangganya hanya dikarenakan pertengkaran antara istri pertama dengan istri mudanya. Ternyata tak membuat pelawak bertubuh kurus kering ini kapok untuk mencari wanita lain. Kini timbul pertanyaan, benarkah seorang Kiwil telah menikah lagi? Hanya demi sebuah sensasi yang dapat menaikkan kepopuleran seseorang? Atau ini memang sudah menjadi kebiasaan seorang public figure yang memiliki hobi kawin cerai demi mendulang popularitas? Jadi gini, semuanya akan saya konfirmasi setelah saya ketemu dengan Lina, Ibu, sama semua keluarga besar saya dari Emma, dari Maggie juga saya ketemuin semuanya dan saya klarifikasi sama mereka sudah ngerti dan mereka sudah paham situasi dan kondisinya gimana ya. Adapun kelanjutannya saya serahkan kepada mereka semuanya. Lebih baik dan lebih enaknya memang Mas Kiwil sendiri dan Mbak Lina Marlina ya yang mengklarifikasi semuanya supaya jelas gitu. Berbagai tudingan miring pun menghampiri Kiwil yang mengaku resah lantaran semua orang terdekatnya bertanya pada dirinya perihal pemberitaan mantan suami Maggie ini. Lalu tak bosankah Kiwil menerima ribuan pertanyaan perihal pernikahan ketiganya ini? Jika ini hanya sebuah rekayasa belaka. Jangankan anak saya, semua bahkan tetangga-tetangga saya juga sudah menanyakan semuanya ya. Mohon maaf, saya kemarin kabur-kaburan karena memang sebenarnya saya nggak mau, itu bukan berita penting buat saya. Namun udah banyak omongan miring, saya sedikit klarifikasi. Nanti waktunya akan saya sampaikan saya bersama Lina. Munculnya foto pernikahan pelawak Kiwil dan penyanyi dangdut Lina Marlina memang masih menjadi misteri. Apakah Kiwil dan Lina benar-benar sudah menikah atau belum? Namun yang pasti, Islam telah menjadikan pernikahan sebagai sarana yang sah untuk memenuhi fitrah kemanusiaan dan sarana membina keluarga yang islami. Nikah merupakan jalan yang paling tepat dalam upaya menjaga kehormatan. Karena dengan menikah, seseorang bisa menjaga dirinya dari apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong untuk mempercepat nikah, mempermudah jalan dan menghilangkan kendala-kendala untuk menikah. Pernikahan merupakan persoalan besar yang tidak bisa dianggap sebelah mata. Akad nikah adalah sebagai suatu perjanjian yang kokoh dan suci, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Nisa ayat 21 menyebutkan, bagaimana kamu akan mengambilnya kembali? Padahal sebagian kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka, istri-istrimu, telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Atas dasar itulah, suami istri harus memelihara dan menjaga pernikahan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Agama Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap persoalan pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda dengan tema yang lebih mencerahkan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Dan Allah menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk mendapatkan ketenteraman dan ridhonya. Namun, kenapa perempuan sering menjadi korban dalam sebuah pernikahan? Nikah siri. Model nikah ini dianggap yang menjadi pemicu penderitaan perempuan. Nikah siri kerap dilakukan oleh pejabat di negeri ini untuk menghindari peraturan pemerintah yang melarang mereka beristri lebih dari satu. Nikah siri meskipun dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau secara rahasia, tetap dinilai syah sepanjang memenuhi syarat dan rukun nikah seperti yang diatur dalam hukum Islam. Pernikahan sengaja tidak dicatat di kantor urusan agama karena berbagai alasan. Misalnya, karena pihak keluarga perempuan tidak menyetujuinya. Maka, dua sejoli yang tengah dimabuk cinta pun akhirnya nekat kawin lari.
perkawinan tanpa disetujui wali perempuan tentu saja tidak syah menurut hukum Islam. Rasulullah bersabda, seorang wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batil. Batil? Batil. Dan apabila mereka bersengketa, maka pemerintahan adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali. Para ulama dari mazhab Syafi'i membuat urutan yang berhak menjadi wali nikah, yaitu ayah, kakek, saudara laki-laki, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki, paman dan anak paman, atau sepupu laki-laki. Selain adanya wali perempuan yang syah, sebuah pernikahan dinyatakan syah jika ada ijab qabul, mas kawin, wali nikah, dan saksi. Pernikahan siri bisa jadi memenuhi persyaratan sahnya nikah. Meskipun banyak juga terjadi fenomena yang memanfaatkan wali gadungan yang bukan haknya. Sebagian masyarakat tak mencatatkan pernikahannya yang syah di kantor urusan agama karena alasan budaya, ada juga karena alasan ekonomi. Tapi sebagian besar karena takut diketahui istri pertama. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, suami yang akan berpoligami harus mengajukan permohonan ke pengadilan dengan mencantumkan berbagai alasan poligami. Misalnya, untuk mendapatkan keturunan atau istri sedang sakit dan tidak dapat disembuhkan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan biologi suami. Selain itu, sang suami harus mendapat izin dari pihak istri dan menyatakan kesiapan untuk menjamin keperluan hidup istri-istrinya dan anak-anaknya. Persyaratan berat inilah yang kebanyakan tidak bisa dipenuhi oleh suami. Maka, nikah siri pun akhirnya menjadi jalan pintas. Status pernikahan yang tidak diakui oleh negara sejatinya lebih banyak membawa kerugian karena hak dan kewajiban suami istri tak dilindungi hukum. Jika suami tak menafkahi istrinya, tak bisa digugat. Begitu pula, anak dari hasil pernikahan siri tidak bisa mendapat akta kelahiran hingga berbuntut panjang. Misalnya, dalam pengurusan KTP, SIM, dan administrasi negara lainnya. Istri siri lebih banyak yang menjadi korban kekerasan suami. Berbagai sengketa tidak bisa diselesaikan di pengadilan. Misalnya, istri diceraikan tanpa mendapat hak atas harta bersama. Kemudian, anak pun tidak bisa mendapat hak warisnya. Oleh karena itu, pencatatan nikah di lembaga resmi negara harus ditaati oleh kaum muslim, sebagaimana ketaatan kita pada Allah dan Rasul-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Pernikahan disebut dalam Al-Quran sebagai perjanjian yang agung atau mitsokan galizo. Sebuah perjanjian akan bertambah agung jika tercatat secara resmi dan mendapat pengakuan negara. Adapun kalimat mitsakon galizo disebutkan dalam Al-Quran pada 3 tempat yang berbeda. Akan tetapi mempunyai makna yang sama, yaitu sebuah perjanjian yang sangat agung. Salah satunya adalah pernikahan. Ini menandakan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sangat agung. Bahkan di luar agama Islam sekalipun, apalagi dalam agama Islam sebagaimana sabda Nabi. Pernikahan itu adalah ibadah. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia itu bukan termasuk golongan kami. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Inilah ayat Al-Quran yang menjadi dasar hukum poligami. Berbeda dengan nikah siri yang tak dikenal dalam syariat Islam. Poligami dipraktekkan sendiri oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Poligami dengan cara siri, apalagi tidak diketahui oleh istri pertama, menyalahi teladan yang dicontohkan oleh Rasulullah.
Dalam hukum Islam, tidak ada ketentuan suami harus meminta izin istri pertama ketika berpoligami. Namun, suami wajib memberitahu istri karena prinsip utama dalam poligami adalah keadilan. Jika suami khawatir dan tidak bisa berbuat adil kepada istri-istrinya, maka seperti yang ditegaskan dalam Al-Quran, lebih baik satu saja. Sebagian ulama seperti Imam Malik membolehkan seorang istri melakukan gugat cerai kepada suaminya karena berpoligami. Dan seorang istri dibolehkan meminta syarat suami tidak berpoligami dalam akad perkawinannya. Poligami adalah budaya manusia yang berusia tua. Sejak zaman kuno, para raja sudah mengenal tradisi memiliki banyak istri. Dalam perjanjian lama, Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki 700 istri bangsawan dan 300 gundik. Sementara Nabi Ibrahim yang menjadi bapak agama Tauhid juga memiliki 2 istri, Siti Sarah dan Siti Hajar. Dari kedua istri inilah lahir generasi para nabi dari keturunan Bani Ishak dan Bani Ismail. Rasulullah SAW adalah manusia terbaik akhlaknya. Dan beliau sebaik-baiknya suami dan ayah dalam perlakuan terhadap keluarganya. Rasulullah memiliki 9 istri. Tapi ada juga yang meriwayatkan istri Rasulullah berjumlah 11 orang. Tapi ada yang meriwayatkan 12 istri. Dan 1 istri diceraikan sebelum hidup bersama. Istri-istri Rasulullah dijuluki Ummul Mukminin atau ibunya orang-orang mukmin. Rasulullah bersikap baik, lemah lembut, dan baik pada istri-istrinya. Ketika beliau akan melakukan perjalanan, Rasulullah selalu mengundi siapa yang berhak menyertainya. Rasulullah selalu menjaga perasaan istri-istrinya yang kadang dilanda rasa cemburu. Karena itulah Rasulullah selalu berdoa, "Wahai Allah, Engkau tahu dan Engkau menyaksikan pembagian yang sama dan sesuai keadilan yang aku lakukan. Wahai Tuhan, aku tidak kuasa untuk mengawal hatiku. Jika perhatianku lebih tercurah terhadap seseorang dari istriku disebabkan oleh kelebihannya, maka maafkanlah aku." Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Rasulullah yang setia mendampinginya saat masa-masa sulit. Tak aneh, Rasulullah selalu memujinya hingga sering membakar rasa cemburu Siti Aisyah. Saat menikah, Khadijah berumur 40 tahun. Sedangkan Rasulullah saat itu berumur 25 tahun. Namun, Ibnu Katsir, seorang sejarawan dan ahli tafsir berpendapat lain. Khadijah berusia sebaya dengan Rasulullah. Rasulullah berumah tangga dengan Khadijah selama 25 tahun dan dikaruniai 2 putra dan 4 putri. Khadijah wafat saat berusia 50 tahun. 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Selama menikah dengan Khadijah, Rasulullah tidak menikah dengan perempuan manapun. Setelah ditinggal wafat, Rasulullah baru menikah dengan banyak wanita. Sebagian besar adalah janda yang sudah memasuki usia senja. Mereka ditinggal suaminya mati syahid dalam peperangan. Hanya Siti Aisyah yang dinikahi Rasulullah dalam keadaan gadis. Teladan Rasulullah dalam berumah tangga banyak diceritakan oleh para istrinya. Inilah yang kemudian diterjemahkan oleh sebagian umat Islam, poligami bagian dari sunnah Rasul, meskipun tidak ada satupun teks hadis yang menyatakan poligami merupakan sunnah Rasul. Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Rasul, pernah bertanya kepada Said bin Jubair, "Apakah kamu sudah menikah?" Said menjawab, "Belum." Ibnu Abbas kemudian berkata, "Menikahlah, karena orang terbaik umat ini yang paling banyak keturunannya." Dalam sebuah hadis, Rasulullah hanya berpesan, "Nikahilah wanita yang baik dan subur, karena aku berbangga-bangga dengan banyaknya kalian terhadap umat-umat lainnya." Para penganut sunnah poligami memiliki berbagai argumen. Antara lain, wanita mengalami kendala seperti haid dan nifas yang menghalanginya untuk melayani suami, sehingga tugas ini bisa diambil alih oleh istri lain. Allah menjadikan laki-laki lebih sedikit dari perempuan. Apalagi harapan hidup perempuan lebih baik daripada laki-laki. Karena itu, poligami bisa dijadikan solusi untuk mengatasi perzinahan dan sebagai jalan untuk memperbanyak jumlah umat. Dalam sebuah hadis, di antara tanda-tanda kiamat, jumlah wanita lebih banyak dan laki-laki menjadi sedikit. Sehingga seorang laki-laki berbanding dengan 50 wanita. Inilah kemaslahatan yang banyak dikampanyekan para penganut poligami. Namun, Rasulullah mengingatkan para pelaku poligami yang tidak adil terhadap istri-istrinya.
Kelak pada hari kiamat, ia akan datang dengan salah satu betisnya dalam keadaan pincang. Dalam salah satu riwayat, Rasulullah pernah marah saat mendengar putrinya Fatimah akan dimadu oleh Ali bin Abi Thalib. Nabi pun langsung masuk ke masjid dan naik ke mimbar, lalu berseru, "Beberapa keluarga Bani Hashim bin Al-Muhirah meminta izin kepadaku untuk mengawinkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Ketahuilah, aku tidak akan mengizinkan. Sekali lagi, tidak akan mengizinkan. Sungguh tidak aku izinkan, kecuali Ali bin Abi Thalib menceraikan putriku. Persilahkan mengawini putri mereka. Ketahuilah, putriku itu bagian dariku. Apa yang mengganggu perasaannya adalah menggangguku juga. Apa yang menyakiti hatinya adalah menyakiti hatiku juga." Inilah yang selalu menjadi dalil bagi para penentang poligami. Meski demikian, hukum poligami asalnya jaiz atau boleh. Rasulullah tidak melarang dan tidak mewajibkan. Al-Maraghi, seorang ahli tafsir, berpendapat poligami adalah perkara yang boleh tapi dipersulit. Hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat. Misalnya, istri dalam keadaan mandul, suami memiliki kemampuan seks yang tinggi, sementara istri tidak mampu melayaninya. Suami memiliki harta yang banyak, sehingga mampu menanggung kebutuhan semua istri dan anak-anaknya. Serta jumlah laki-laki makin sedikit, misalnya karena tewas dalam peperangan. Namun, jika suami merasa tidak mampu berbuat adil, maka poligami bisa menjurus pada perbuatan haram. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. Poligami dibolehkan dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Karena itulah Muhammad Abduh, seorang ulama modernis asal Mesir, mempunyai pandangan pernikahan dalam Islam itu hakikatnya monogami. Poligami dianjurkan pada masa Rasulullah seperti firman Allah dalam surat An-Nisa karena dilatari peristiwa perang Uhud. Kala itu banyak pejuang yang gugur menjadi syuhada, sehingga makin banyak janda dan anak yatim. Nah, apakah poligami saat ini sudah membawa misi seperti yang terjadi pada masa Rasulullah? Wallahu a'lam. Ada model pernikahan yang terjadi pada masa Rasulullah dan dilakukan oleh sebagian sahabat, tapi sudah dilarang oleh Rasulullah, yaitu nikah mut'ah. Nikah mut'ah dikenal juga dengan istilah kawin kontrak. Yang membedakan dengan nikah daim atau nikah permanen adalah masa pernikahan dibatasi oleh waktu, tidak perlu ada wali, tidak ada kewajiban nafkah, dan tidak ada hak pewarisan. Model nikah ini pernah berlangsung pada masa Rasulullah sebagaimana diabadikan dalam surat An-Nisa. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Ayat inilah yang dijadikan pegangan oleh kaum Syiah. Sementara para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mengharamkan nikah mut'ah. Rasulullah pernah berpidato di antara pintu Ka'bah dan Hijr Ismail. "Wahai sekalian manusia, aku pernah mengizinkan kepada kalian untuk melakukan nikah mut'ah. Maka sekarang, siapa yang memiliki istri dengan cara nikah mut'ah, haruslah ia menceraikannya. Dan segala sesuatu yang telah kalian berikan kepadanya, janganlah kalian ambil lagi. Karena Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan nikah mut'ah sampai hari kiamat." Pengharaman nikah mut'ah ini terjadi setelah penaklukan kota Mekah. Namun kaum Syiah memiliki versi sendiri.
hadis pelarangan nikah mut'ah ditolak kesahihannya karena pelarangan nikah mut'ah justru dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab yang tidak diakui oleh kaum Syiah. Ajaran Syiah yang berpusat di Iran kini berkembang ke berbagai negara dan telah membuat khawatir para ulama Sunni. Para ulama di Tajikistan misalnya, dalam berbagai khotbah selalu memperingati warga muslim untuk menghindari kawin mut'ah yang diajarkan Syiah. Fenomena ini bisa jadi tengah berlangsung di negeri kita. Nikah mut'ah tak ubahnya prostitusi dengan label agama. Yayasan Astan Quds Al-Ridawi, sebuah yayasan wakaf di Khurasan, Iran, sengaja mendatangkan para gadis antara 12 tahun hingga 35 tahun untuk menjalani profesi sebagai wanita yang siap mut'ah seiring dengan makin berkembang para turis yang datang ke kota Mashhad. Seperti yang dilaporkan situs berita Muslim Daily, Yayasan Astan melangsungkan pernikahan mut'ah di dekat makam Imam Al-Ridho untuk menciptakan iklim spiritual bagi para peziarah. Para gadis Iran ini dikontrak Yayasan Astan untuk siap menjalani profesi ini selama 2 tahun. Dalam setiap akad mut'ah, mereka akan dibayar setiap 5 jam sebesar 50.000 tuman atau $50 Amerika. Paling lama, para gadis ini akan menjalani kontrak mut'ah selama 10 hari dengan bayaran $300. Bagi perempuan yang masih gadis dan baru pertama kali melakukan nikah mut'ah, akan mendapat bayaran lebih sebesar $150 Amerika sebagai kompensasi hilangnya keperawanan. Nauzubillah min zalik. Nikah mut'ah merupakan isu sensitif yang selalu menjadi perdebatan antara kaum Sunni dan Syiah. Perkawinan sesungguhnya memiliki tujuan mulia untuk membangun keluarga sakinah, penuh cinta kasih dan rahmat Allah. Kemudian dari pernikahan itu lahirlah generasi yang beriman dan gemar beramal soleh. Tujuan ini tentu tak mungkin bisa tercapai dengan nikah mut'ah atau nikah yang sengaja dirahasiakan. Nah pemirsa, sungguh jelas teladan Rasulullah bagi kita umatnya. Dan sungguh jelas mana yang hak dan mana yang batil. Akankah kita terus ingkar dengan ketentuan Allah dan Rasulnya? Karena itu jangan lupa untuk terus menyaksikan Hasanah, Ensiklopedia Islam Dunia. Dan insya Allah memberi banyak pencerahan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.